Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pelajaran PPKN untuk kelas 11 dengan saya Viniatus Soliha. Yang akan kita bahas dari materi modul 10 untuk unit 1 tentang mendayung di tengah gelombang. Jadi yang akan kita bahas mengenai potensi ancaman dan hambatan bangsa dan negara Indonesia dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk ancaman ini dapat datang kapan saja, baik dari luar negeri sebagai dampak negatif globalisasi maupun muncul di dalam negeri yang diakibatkan oleh berbagai persoalan. Tapi seiring dengan perubahan pengaruh dalam masyarakat internasional, berkembang berbagai aliran ideologi dalam masyarakat internasional, seperti sosialisme, fasisme, feminisme, dan penguatan agama sebagai ideologi. Akan kita bahas satu persatu. Jadi, liberalisme adalah menekankan pada kebebasan individu, dan ini dikritik oleh sosialisme dan komunisme. Dan sosialisme itu sendiri adalah gerakan ekonomi politik di mana penguasaan atas alat produksi ini dikontrol oleh negara. Dan untuk komunisme ini adalah kekuatan rakyat untuk menguasai perekonomian negara agar tidak terjadi penindasan dari kelompok berjuis terhadap kelompok buruh dan tidak membutuhkan agama dalam kehidupan masyarakat, kehidupan di negara. Kemudian untuk fasisme, yakni paham yang mendukung kekuatan negara secara nasional dengan menggunakan kekuasaan yang kuat. Feminisme, yakni gerakan yang memperjuangkan hak-hak kebebasan wanita, dan penguatan agama sebagai ideologi, yakni adanya tuntutan yang dari sebagian penganut agama tertentu untuk menjadikan agama tersebut sebagai dasar negara. Tapi berbagai ideologi tersebut itu tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi kita, karena Pancasila yakni semua perbedaan individu, golongan, dan agama sudah terwadai untuk hidup bersama secara berdampingan. Kemudian apa saja tantangan dan hambatan yang ada di Indonesia? Yakni yang pertama, masih rendahnya tingkat pendidikan. Di Indonesia tingkat pendidikan ini sangat rendah dengan kelulusan dan orang yang angka melek hurufnya ini sekitar 40,93%, jadi menunjukkan kualitas SDM pendidikannya ini relatif masih rendah. Kemudian yang kedua, bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan secara bersamaan. Kita bahas yang pertama, yakni adanya pemerintah dengan kelompok separatis, yakni konflik melawan kelompok Aceh Merdeka, gerakan Aceh Merdeka yang ingin merdeka dari Indonesia, lepas dari Indonesia. Kemudian Indonesia tidak mau melepaskan, sehingga ini terjadi perperangan yang alot ya. Tapi kemudian disepakati kedua belah pihak, Aceh menginginkan negara otonomi khusus dengan penegakan hukum syariahnya. Kemudian juga ada Indonesia di bagian timur, terjadi konflik separatis kelompok juga, Maluku dan Papua Merdeka. Kemudian adanya penyerangan kelompok Syiah di Sampang, Madura. Ini terjadi karena ada perbedaan kelompok ya. Jadi terjadi ada sekitar 2 orang warga Syiah tewas dan 6 orang lainnya mengalami luka berat dan puluhan warga lainnya mengalami luka ringan. Terjadi sekitar tahun 2012. Kemudian adanya sentimen etnis berujung penjarahan. Jadi pada tanggal 12 Mei 98 ini terjadi penembakan yang menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Kemudian ini berujung adanya krisis moneter yang berkepanjangan sehingga terjadi penjarahan yang dilakukan oleh warga yang kekurangan dan terjadi konflik antara etnis pribumi dan etnis Tionghoa. Kemudian konflik agama di Ambon. Ini terjadi sekitar tahun 99. Jadi ini adalah konflik agama yang sangat besar ya, sehingga sampai sekarang pun ini terjadi isu sensitif. Terjadi banyak sekali korban jiwa yang melayang
karena adanya kerusuhan ini antara umat Islam dan Kristen. Kemudian tragedi Sampit yang yakni suku Dayak dan Madura, tragedi ini berdampak membekas sekali ya untuk warga Dayak dan juga warga Madura. Ini dipicu banyak faktor, salah satunya mungkin dari warga Dayak menganggap bahwa Madura ini tidak bisa beradaptasi dengan warga Dayak sebagai tuan rumahnya. Jadi mereka ini tidak bisa beradaptasi sebagai orang pendatang seperti itu. Kemudian apa dampak ancamannya? Dampak ancamannya ini ada dari ideologi, yakni nampak masih belum terselesaikannya hubungan antara dasar negara Pancasila dengan sekelompok penganut agama. Politik mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia karena menciptakan rasa saling mencurigai dalam masyarakat. Kemudian untuk ekonomi sangat nyata, menghambat pertumbuhan pembangunan di berbagai wilayah. Untuk sosial budaya, menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan gotong royong. Kemudian pertahanan dan keamanan, memperlemah sistem pertahanan dan keamanan negara. Kemudian apa saja tantangan dan hambatan yang terjadi karena faktor alam? Indonesia ini banyak sekali gunung berapi dan menjadi titik temu lempeng dunia ya. Jadi banyak sekali bencana yang terjadi seperti gempa bumi, adanya erupsi, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, angin puting beliung, tsunami, dan juga yang kemarin lagi sering yang terjadi ya di Palu, lagi likuifaksi. Kemudian apa saja dampaknya? Dampaknya dalam bidang aspek sosial budaya, yakni berupa hilangnya pemukiman warga yang berakibat juga pembentukan kampung baru. Kemudian aspek politik diperlukan ketegasan regulasi penataan wilayah pantai dan menggunakan ruang publik. Aspek ekonomi yakni merugikan kas negara dan hasil pembangunan. Kemudian untuk aspek ketahanan mental menjadi sangat menderita dan traumatik sebagai warga masyarakat yang terdampak. Demikian untuk materi PPKN yang bisa saya sampaikan. Semoga harapan saya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan mari menjadi warga negara yang berbudi dan lebih mencintai NKRI. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Semangat belajar dan terima kasih.